Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Baron Zebua, sebagai penyaji kedua dalam mata kuliah Matematika Ekonomi terkait tentang harga suatu pasar. Ya, pada materi ini kita masuk tentang fungsi dari suatu penawaran. Nah, pertama, penawaran adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dalam berbagai tingkat harga yang berlaku pada suatu periode pasar tertentu. Kemudian ada hukum dari suatu penawaran ini, di mana semakin tinggi harga barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual, dan sebaliknya semakin rendah harga barang, maka semakin sedikit jumlah barang tersebut akan ditawarkan. Nah, artinya penawaran ini hanya berlaku pada perusahaan ataupun pada pedagang. Artinya seberapa banyak barang itu ditawarkan kepada masyarakat, dan seberapa banyak juga masyarakat membeli barang yang ditawarkan. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi suatu penawaran. Yang pertama, harga barang yang bersangkutan. Artinya harga barang yang bersangkutan ini itu adalah harga suatu barang itu yang akan ditawarkan kepada pembeli ataupun kepada konsumen. Kemudian harga barang lain. Nah, maksudnya harga barang lain ini artinya harga barang yang barang yang satu ini, artinya barang yang satu ini mereka itu saling bersama, ya, sama persis, tetapi mereka tujuannya sama. Misalnya kan barang yang satu ini misalnya namanya kan beda. Nah, contohnya kan bimoli dengan minyak goreng. Nah, tentunya kan barangnya berbeda, tetapi fungsinya sama. Nah, itu dia. Kemudian biaya produksi, artinya berapa biaya produksi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ataupun suatu pedagang atau pengusaha dalam memproduksi suatu barang tersebut. Kemudian tujuan dari produksi, misalnya tujuan dari barang itu diproduksi seperti apa dia, kegunaannya apa, dan apa fungsinya bagi masyarakat ataupun orang banyak. Nah, tingkat teknologi. Nah, maksudnya tingkat teknologi ini, barang juga bisa dipromosikan atau bisa ditawarkan melalui teknologi. Nah, salah satunya teknologi informasi dan komunikasi ini, misalnya kan Shopee, Lazada, ataupun lain sebagainya, barang juga bisa ditawarkan di situ. Dengan ditawarkannya di situ, maka barang yang akan kita tawarkan itu akan semakin banyak ataupun semakin dikenal oleh orang banyak. Nah, kemudian kita masuk pada fungsi penawaran linear. Nah, artinya fungsi penawaran merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dengan tingkat harga. Maksudnya secara sistematis hubungan tersebut dapat dirumuskan. Nah, rumusnya yang pertama itu QS, yang dimana min A ditambah BP atau B sama dengan A per B ditambah 1 per B kali QS. Nah, yang dimana QS tadi itu jumlah produksi yang akan ditawarkan, sedangkan A-nya itu adalah konstantan, dan P-nya itu adalah harga barang per unit. Kemudian B-nya itu parameter atau di mana B itu lebih dari 0. Selanjutnya kita masuk pada contoh, yang dimana contohnya di sini coba kita perhatikan. Apabila harga barang A Rp75, barang yang tersedia di pasar adalah 100 buah. Apakah barang A Rp50 ribu, maka barang yang tersedia di pasar B hanya 50 buah. Nah, artinya di sini untuk menyelesaikan soal itu kita misalkan bahwa Q1 itu adalah 100, atau barang pertama itu kita misalkan dengan harga barang pertama itu kita misalkan kan dia itu 100. Nah, sedangkan Q2-nya itu adalah 50. Artinya yang Q1 dan Q2 ini banyaknya barang yang tersedia, sedangkan P1 dengan P2 itu adalah harga suatu barang. Di mana harga barang pertama tadi itu adalah 75.000, kemudian harga yang barang yang kedua itu adalah 50.000. Nah, di mana di grafik ini kita bisa melihat dan melukiskan bahwasanya jika kita buat dalam satu grafik, makanya bentuknya seperti ini. Artinya mereka bertemu di titik 0,25, kemudian 50,0. Nah, selanjutnya dari soal yang tadi dan sesuai dengan gambar yang di samping, maka kita dapat merumuskan suatu rumus yang dimana Y dikurang Y1 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X1 dikurang X2 dikurang X1, dimana X dikurang X1. Kemudian kita
ganti, yang dimana kita ganti nilai P-nya atau nilai, kan P itu tadi kan harga suatu barang. Nah, kita ganti nilainya dengan P, kemudian yang nilai X-nya kita ganti dengan Q, artinya Q tadi adalah banyaknya suatu barang. Nah, jadi P dikurang P1 sama dengan P2 dikurang P1 per Q2 dikurang Q. Nah, kemudian baru Q dikurang Q1. Nah, kita substitusikan tadi. Nah, harga barang pertama tadi, harga barang pertama tadi itu adalah 75.000. Nah, sedangkan banyaknya barang adalah 50 dan 100. Nah, langsung kita substitusikan. P dikurang 75 sama dengan kita substitusikan yang P1 tadi, yaitu banyaknya suatu barang, harga suatu barang, yaitu 50 dikurang 75. Baru 50 dikurang 100, artinya yang 100 ini tadi kita substitusikan berapa nilai dari harga barang pertama dan harga barang kedua. Nah, jadi kita dapat bahwa Q1 sama dengan, kita dapat bahwasannya P dikurang 75 sama dengan 50 dikurang 70 per 50 kurang 100 dikali Q dikurang 100. Nah, jadi kita dapat bahwasanya P dikurang 75 sama dengan 1/2. Nah, kenapa itu bisa 1/2? Itu kan jika kita substitusikan, jika kita selesaikan 50 dikurang 75, baru 50 dikurang 100, artinya kan mereka yang 50 kurang 75 itu adalah min 25. Nah, kemudian yang 100 dikurang yang 50 dikurang 100 itu adalah min 50. Nah, artinya jika kita kalikan nanti menjadi 1/2. Nah, kenapa bisa menjadi positif? Karena jika kita kalikan dia dengan negatif, sehingga hasilnya sama dengan 1/2 kali Q. Kemudian dikurang dengan 50. Nah, yang kenapa bisa 50? Karena tadi kan dia yang 100. Itu kan sama-sama kita bagi 2. Ya, sama-sama kita bagi 2 yang 100 untuk mendapatkan nilai yang memaksimalkan. Nah, kemudian P sama dengan, jadi 1/2 P ditambah dengan 25. Nah, dari mana dapat 25? Itu di min 50. Min 50, karena kita pindah ruaskan yang 75 menjadi ditambah dia, nah, maka min 50 ditambah 75 kan sisanya itu adalah 25. Jadi sama dengan P sama dengan 1/2 Q ditambah 25. Baru kita kalikan dengan 2. Nah, sehingga hasilnya sama dengan 2P sama dengan Q ditambah 50. Nah, jadi kita langsung selesaikan, di mana Q sama dengan min 50 ditambah 2P. Nah, jika P sama dengan 0, dan Q juga sama dengan min 50 ditambah 2. Nah, artinya yang P tadi kan kita substitusikan itu adalah nilainya 0. Jadi sehingga 2 dikali 0 itu hasilnya sama dengan 0. Sehingga nilai Q sama dengan min 50. Nah, jadi kita dapat titik koordinat ataupun titik persekutuan mereka di mana min 50,0. Nah, jika Q juga 0, maka kita langsung saja substitusikan, kan Q-nya tadi kan 0. Jadi 50 dikurang 2P. Nah, jadi 2P sama dengan 50. Nah, kita substitusikan ini, kita gantikan dia, yang P tadi kita ganti dia dengan yang 0, sehingga menjadi P sama dengan 25. Nah, jadi titik persekutuan mereka di mana B itu adalah 0,25. Nah, itu dapat kita lihat pada grafik di atas, di mana yang pertama tadi dia 0,25, kemudian yang kedua min 50,0. Sekarang kita masuk pada fungsi penawaran kontrak, di mana bentuk umum dari fungsi penawaran kontrak adalah P sama dengan FQ adalah sebagai berikut, yang dimana P sama dengan A dikali Q kuadrat, kemudian B dikali Q ditambah C. Nah, di mana P adalah harga produksi dan Q juga jumlah produksi yang akan ditawarkan, dan A, B dan C itu adalah konstantan, sehingga A itu lebih dari 0. Nah, karena parameter A itu lebih dari 0, maka parabola itu akan terbuka ke atas. Nah, gambar parabola nanti itu menunjukkan suatu gambar kurva suatu permintaan. Nah, jadi untuk membentuk dalam kurva suatu permintaan dapat kita lihat seperti berikut. Nah, kan di sini dia itu terbuka ke atas, yang dimana titik temunya itu di 0,P. Dimana kan nilai P-nya tadi kan itu dia persamaan kuadratnya A kali PQ kuadrat, kemudian ditambah B kali Q, kemudian ditambah C.
Nah, sehingga kita dapat contoh. Nah, sekarang kita masuk pada contoh untuk membuktikan tadi ada kurva penawaran untuk penawaran linear ataupun penawaran fungsi kuadrat, di mana diketahui fungsi penawaran akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan Q kuadrat ditambah 6Q ditambah 8. Nah, gambar kurvanya. Nah, kemudian tujuan kita untuk menggambar kurvanya. Gambarkanlah kurvanya. Nah, untuk penyelesaiannya itu A, titik potong pada sumbu P bila Q sama dengan 0. Kemudian P itu sama dengan 8. Nah, jika titik potongnya itu kan P dan Q, artinya 0,8. Konsep yang kedua, titik B pada sumbu Q bila P sama dengan 0. Nah, itu dapat kita temukan Q kuadrat ditambah 6Q ditambah 8 sama dengan 0. Nah, jadi Q ditambah 4. Nah, kita substitusikan tadi. Artinya yang kenapa bisa itu Q ditambah 4, kemudian Q ditambah 2, kita faktorkan yang Q kuadrat ditambah 6Q ditambah 8 itu sama dengan 0. Artinya juga itu faktor dari fungsi suatu persamaan kuadrat. Nah, dimana kita dapat X1-nya sama dengan, atau Q1-nya sama dengan min 4, dan Q2-nya sama dengan min 2. Nah, jadi titik potong mereka itu adalah di titik min 4,0 dan titik min 2,0. Nah, untuk gambar grafiknya, sebelum kita masuk pada gambar grafiknya, kemudian yang bagian C-nya itu titik puncak. Dimana rumus dari titik puncak itu dimana min B per 2A, min D per 4A. Nah, sama dengan min 3, min 1. Nah, dari mana dapat min 3, min 1 itu dapat dari kita substitusikan berapa nilai dari min B itu, kemudian nilai dari 2A dan seterusnya. Kemudian persamaan sumbu simetrinya itu sama dengan 3. Persamaan sumbu simetrinya adalah min 3 ya. Oke, baik teman-teman, demikianlah presentasi dari saya terkait tentang fungsi dalam suatu penawaran. Jika ada pertanyaan ataupun materi yang kurang jelas, bisa disampaikan nanti di ruang diskusi. Nah, akhir kata saya ucapkan